Geger, prahara dugaan perselingkuhan ibu kandung dengan menantunya di Banten, kini berujung laporan polisi. Ya, Norma Risma akhirnya membuat laporan polisi atas ibu kandungnya Rihanna dengan tuduhan telah melakukan perzinahan dengan sang mantan suami Rozi Zai Hakiki ke Polda Banten pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Kabar tersebut dibenarkan oleh pihak Humas Polda Banten kepada tim Intens Investigasi. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, pihak Humas Polda Banten menyatakan bahwa Norma Risma telah resmi melaporkan ibu kandung dan mantan suaminya Rozi Zai ke Polda Banten dan dijerat dengan pasal 284 KUHP dengan tuduhan adanya dugaan melakukan perzinahan. Sebelumnya, Norma masih ragu-ragu membuat laporan polisi karena tak tega terhadap ibu kandungnya sendiri yang bisa ikut terseret. Tetapi, lantaran Norma Risma yang dipolisikan terlebih dahulu dengan tuduhan pencemaran nama baik, sementara Norma mengaku mengantongi sejumlah bukti atas dugaannya, ia pun akhirnya memberanikan diri membuat laporan. Lantas benarkah ibu kandung dan mantan suaminya tetap membantah? Berbanding terbalik dengan prahara Norma Risma, Tiko, putra ibu Eni yang sempat viral lantaran tinggal di rumah mewah tanpa aliran listrik dan air selama 11 tahun di kawasan Cakung, Jakarta Timur, kini bersyukur karena ibundanya sudah pulang dari rumah sakit tempat ia dirawat. Kepulangan Ibu Eni pada tanggal 23 Januari 2023 dijemput oleh Tiko bersama relawan, yaitu kru salah satu kanal YouTube. Melihat kondisi Ibu Eni, Tiko merasa gembira karena ibundanya sudah bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya secara normal. Saat tiba di rumah, Ibu Eni juga menanyakan barang-barang miliknya dan tampak lega melihat kondisi rumahnya yang selain bersih juga diterangi lampu dan dialiri air bersih. Benarkah kondisi Ibu Eni sudah benar-benar normal atau masih harus berobat dan kontrol ke rumah sakit setiap bulan? Bahagia atas kondisi Ibu Eni juga dirasakan oleh konten kreator Cak Bolang. Lantas benarkah tim konten kreator selalu siap siaga membantu Tiko dan Ibu Eni hingga harus membuat base camp di dekat rumah Ibu Eni dan Tiko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, kabar Norma Risma melaporkan ibundanya Rihanna dan juga mantan suaminya Rozi Zai Hakiki ke Polda Banten. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Humas Polda Banten. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, pihak Humas Polda Banten menyatakan bahwa Norma Risma telah resmi melaporkan ibu kandung dan mantan suaminya Rozi Zai ke Polda Banten dan dijerat dengan pasal 284 KUHP dengan tuduhan adanya dugaan melakukan perzinahan. Benar, kemarin NR atau tepatnya malam Senin didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan terkait kasus perzinahan. Kalau sudah membuat laporan secara otomatis nanti akan dimintai keterangan, baik nanti pelapor, terlapor, termasuk nanti saksi-saksi yang ada. Kalau itu pasti kaget ya Kak gitu, karena kan di sini
aku yang disakitin, kok aku juga yang dilaporin, terus sampai datang ke somasi gitu. Jujur aku kaget sih, dan nggak nyangka aja. Ya begitulah. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti karena dia belum pernah dipanggil. Di sini kita sebagai korban telah melaporkan yaitu dugaan tindak pidana yaitu Undang-Undang IT di Polda Banten kemarin ya. Nah, dalam proses pertama kita sudah dipanggil yaitu saudara R untuk pemeriksaan ya. Dan kemarin kita sudah diperiksa juga untuk saksi. Yang kita ajukan ada 2 orang, yaitu yang berinisial D dan berinisial S. Kalau yang satu itu saudara D itu adik kandung dari saudara R. Tapi kalau saudara S itu teman dekat lah. Untuk saksi kita mengajukan yaitu yang mengetahui. Namanya saksi itu kan mengetahui timbulnya viralnya video itu. Begitu. Apakah benar itu video yang dia buat atau tidak? Sebelumnya, Norma Risma berkonsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea soal perilaku tak pantas yang dilakukan mantan suami dan ibu kandungnya. Konsultasi tersebut dilakukan Risma lantaran ia masih ragu-ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap 2 orang terdekatnya ini karena tak tega lantaran ibundanya pasti ikut terseret. Setelah keraguannya hilang dan merasa mantap lantaran memiliki alasan dan bukti yang kuat, Norma pun menempuh langkah hukum melaporkan mantan suami dan ibu kandungnya ke polisi. Norma melaporkan ibu kandungnya Rihana dan mantan suaminya Rozi ke Polda Banten pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Risma membuat laporan polisi dengan didampingi tim Hotman Paris 911. Laporan tersebut dilayangkan Norma Risma pasca sang mantan suami membuat laporan polisi atas dirinya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kalau di Kopi Joni itu kan memang konsultasi secara hal-hal yang viral kan. Tapi dia udah kasih saya bukti-buktinya. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Oke, sudah cerai talak, ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus-menerus. Karena itu yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan kan. Dengan senang hati, ya kemarin kan malah saya tanya gimana, dia bilang karena kalau dia buat laporan harus 2. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak kok cuma diserang melulu juga. Wah, ya kan gitu loh. Dia lagi mikir. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu. Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Yang aku tahu sih hanya sebatas chat aja. Ya nggak ngaku, kalau ditanya suka nggak ngaku. Kalau udah capek, kayak namanya aku marah kan, ngomong terus, ya dia pasti bilangnya, iya maaf, hilaf gitu. Aku kan nemu chat yang sama perempuan itu loh kak, maksudnya bukan sama perempuan itu sih, ada dia kayak memesan atau apalah itu, intinya kayak gitu. Ya aku nanya ini maksudnya apa, kan dia nggak ngaku juga, sedangkan ada gitu loh buktinya. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya. Karena dia merasa itu masih ibunya.
Tapi dia sudah, katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Gitu. Di tengah proses hukum yang dibuat Norma Risma, ibu kandungnya Rihanna dan juga mantan suaminya Rozi tetap membantah keduanya melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan. Padahal dalam pengakuan Rozi sebelumnya, ibu kandungnya Rihanna dan mantan suaminya Rozi sempat dipergok oleh salah satu ormas tengah berduaan di rumah kontrakan Risma dan Rozi di kawasan Banten. Tak hanya itu, Risma juga mendapati chat bernada mesum antara ibu kandungnya dengan Rozi suaminya ketika itu. Akan tetapi ketika semua itu diungkap Risma ke publik, baik ibu kandung maupun mantan suaminya ramai-ramai membantah dan menilai reaksi Norma Risma hanya salah paham semata. Ada chattingan, ada video-video dia. Jadi gini intinya. Justice saya. Intinya nanti kita ungkapkan di Polda Banten saja. Pokoknya intinya seperti itu. Dari bagian-bagian katanya berzina, mungkin apa ya? Kalau dia memang berzina, buktikan dia berzina. Kalau dia digerebek, katanya digerebek, digelandang, diarak oleh massa, buktikan. Karena itu cuma kesalahpahaman doang. Iya, memang itu memang ya benar. Cuman yang dituduhkan sama orang-orang itu tidak benar semuanya gitu tuh. Intinya cuma kesalahpahaman. Seperti itu. Kejadian itu cuman saya ingin curhat sama ibunya dan terjadilah kejadian itu gitu. Jadi yang disangka enggak. Ya seperti itu. Itu semua hanyalah fitnah ya. Tolong nak, jangan diumbar-umbar omongannya. Saya ini ibu kamu, mama kamu yang melahirkan kamu 9 bulan. Hanya kepala desa ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Dijelaskan di situ kejadiannya. Aku nggak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya lebih bagus tanyakan Norma langsung. Ada surat pernyataan, bahkan suaminya juga tanda tangan. Tapi saya tidak dalam posisi apa isi pernyataan itu. Karena sepertinya itu surat pernyataan dibuat saya sudah gitu loh. Geger, Norma Risma telah membuat laporan polisi atas ibu kandung dan mantan suaminya Rozi ke Polda Banten, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Tiko terhadap ibundanya. Benarkah ibunda Tiko, Ibu Eni, sudah kembali ke rumah dan bisa berkomunikasi lagi dengan orang sekitar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geger, Norma Risma resmi melaporkan ibu kandung dan mantan suaminya ke Polda Banten. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan Tiko, putra Ibu Eni, yang sempat viral lantaran tinggal di rumah mewah tanpa aliran listrik dan air selama 11 tahun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tiko bersyukur karena ibundanya Ibu Eni sudah pulang dari rumah sakit tempat ia dirawat, yaitu Rumah Sakit Khusus atau RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur. Kepulangan Ibu Eni pada tanggal 23 Januari 2023 dijemput oleh Tiko bersama relawan, yaitu kru salah satu kanal YouTube. Melihat kondisi Ibu Eni, Tiko merasa gembira karena ibundanya sudah bisa berkomunikasi dengan orang sekitarnya secara normal. Saat tiba di rumah, Ibu Eni juga menanyakan barang-barang miliknya dan tampak lega melihat kondisi rumahnya yang selain bersih, juga diterangi lampu dan dialiri air bersih. Sebetulnya Bu Eni udah pulang tanggal 23 Januari. Kenapa kita silent? Karena kita ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Eni untuk istirahat, untuk beradaptasi dengan rumah yang baru. Kondisinya udah lebih baik sekarang, sudah bisa ngobrol, berinteraksi. Sudah bisa berkomunikasi. Bahkan
Dengan yang lainnya pun dia menanyakan itu. Barang-barang saya masih ada nggak? Nanyain tuh. Alhamdulillah memang barangnya kita tidak kemana-mana, kan kita simpan di ruangan belakang. Jadi ketika Ibu Eni menanyakan, barangnya ada. Jadi dia masih ingat tuh dengan barang-barangnya. Malah ada 2 ember yang biasa dia buat ngambil air, itu dicari sama dia. Ketika ketemu ditaruh di dekat kamarnya. Itu mungkin ada kebiasaan ya. Kondisi kesehatan Ibu Eni tampak menunjukkan perkembangan yang baik. Komunikasi yang ia lakukan benar-benar 2 arah. Ia bisa merespon pembicaraan orang lain dengan baik, bahkan bisa tersenyum. Kondisi tersebut tampak sangat berbeda dengan pertama kali Ibu Eni viral, di mana ia sering marah dengan tanpa alasan. Namun untuk proses kesembuhan yang 100% untuk Ibu Eni, Tiko mengaku akan melakukan kontrol ke rumah sakit setiap bulan dan melakukan treatment yang dilakukan sebulan sekali. Dan sudah pulang mentreatment ibu seperti apa mungkin? Ya paling kontrol tiap bulannya gitu aja sih, nanti ke rumah sakit gitu. Kasih obat-obatan ya berarti ya? Iya. Wah, sempat liburan juga ya ke puncak? Iya. Ibu kondisinya pokoknya udah lebih baik. Ketika datang ke rumahnya, dia merasa senang. Dia melihat masuk ke dalam, sudah ada TV, lampu udah nyala, air sudah ada, kamar tidurnya pun sudah bersih, ada cahaya, terus ada lemari, terus karena tidak pakai pintu ya, jadi pakai hordeng. Alhamdulillah dia senang. Mengejutkan, kondisi Ibu Eni yang sudah kembali ke rumah dengan kondisi kesehatan yang tampak sudah membaik. Seperti apa pula kegembiraan YouTuber Cak Bolang melihat kondisi Ibu Eni yang semakin membaik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten sehari 3 kali nih, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Mengejutkan aksi Tiko yang bersyukur atas kepulangan Ibu Eni dari rumah sakit dan mengalami perubahan luar biasa. Terkait hal tersebut, YouTuber Cak Bolang juga mengungkapkan rasa bahagianya melihat kondisi Ibu Eni yang kembali dari rumah sakit dalam kondisi kembali normal hampir 98%. Cak Bolang mengatakan hal tersebut lantaran melihat Ibu Eni sudah bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar dengan baik, berdialog, bahkan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diterimanya. Membaik. Kalau dari rumah sakit mah terbilang 98% lah. Untuk kondisi sekarang emang lagi kurang benar-benar fit karena efek dari obat-obatan seperti itu. Kalau sekarang sih Ibu Eni sama teman-teman semua itu udah ya kayak semacam nggak sakit, dan diajak komunikasi pun juga nyambung, malah nyanyi-nyanyi juga kok. Saat di puncak sempat untuk nyanyi-nyanyi juga, ibaratnya karena Pak RT yang ngajak. Waktu itu Pak RT yang ngajak untuk mencoba nyanyi, maksudnya untuk merefresh pikiran lah, biar bener-bener enjoy dan apa. Dia sempat ikut nyanyi juga. Untuk sekarang sih masih bagus, tapi yang paling dekat. Tapi kalau untuk orang-orang yang di luar, mungkin pemikiranku sih mungkin kaget, karena nggak tahu. Contoh aja kayak kemarin saat penjemputan, Ibu Eni juga tanya, ini siapa? Tapi di sisi lain ada Tiko, ada beberapa warga, ini temennya Tiko ataupun yang lain. Jadi disambungin agak nyambung. Tapi kalau misalkan ada wartawan ataupun lain media, mungkin Ibu Eni kaget. Untuk kedepannya sih itu kembali lagi sama Tiko ya. Untuk pengobatannya sama Tiko tetap berjalan. Yang penting dari teman-teman semua ini tidak lepas begitu saja. Kalau misalkan ada sesuatu yang dibutuhkan, teman-teman udah ready. Karena teman-teman membuat base camp nggak jauh dari tempat ini. Tujuannya apa? Ya kalau misalkan dibutuhkan oleh Tiko
atau Ibu Eni, teman-teman siaga gitu loh. Jadi nggak semena-mena lepas tangan nggak. Jadi base camp ini tujuannya kalau misalkan dibutuhkan si Tiko, entah itu ngantar Tiko ke rumah sakit atau kontrol atau apalah untuk ibunya, ya mungkin itu benar-benar siaga. Kalau misalkan Tiko minta bantuan ya teman-teman ready aja. Tapi nggak tahu, reaksinya ya luar biasa. Ya orang nggak bakalan percaya. Yang tadinya saat evakuasi yang teriak-teriak dengan begitu garang ya kan. Saat pulang lemah lembut, sopan santunnya udah kelihatan. Dan ngomong tutur katanya emang benar-benar Bu Eni ini mencerminkan dulunya mungkin seorang berpendidikan gitu loh. Jadi walaupun kondisinya sekarang seperti itu masih bisa menyampaikan ke teman-teman terima kasih buat semuanya. Lah itu sungguh luar biasa tuh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.